Yang terakhir adalah ilmu. Nah ini ada juga seorang alim yang mencaci maki alim yang lain karena dia iri dengan keilmuan. Mungkin dia lebih bisa terpakai kan begitu. Orang lebih suka mendengarkan dia, orang lebih suka dengan omongan dia, sehingga dia yang juga punya ilmu iri. Sehingga dengan keirian itu timbullah kemudian mencaci dan menjelek-jelekan dia. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang sangat kita cintai, yakni majelis Puring Hijrah. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan beliau tadi, kehadiran kita ke sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta membawa kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Sedikit tadi ingin saya sampaikan tentang air yang terakhir tadi. Yang ketiga ya, air tohir yang ghairu mutahhir, itu air suci tapi tidak bisa mensucikan, itu disebut air mustakmal. Artinya mustakmal sudah dipakai, sudah digunakan untuk menghilangkan hadas seperti wudhu ataupun mandi, dan juga air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, itu nanti disebut air mustakmal. Dan ada satu lagi yang masuk dalam kategori bagian ketiga, yakni air suci tapi tidak bisa mensucikan, ialah air yang mengalami perubahan sebab tercampur benda suci. Misalnya nih, ada air putih ya, air biasa ini mineral, tercampur kopi sehingga warnanya berubah hitam. Maka airnya ini yang sebelum kecampuran kopi misalnya bisa dipakai untuk wudhu, tapi ketika kecampuran kopi kemudian warnanya berganti hitam, nah kayaknya tidak bisa dipakai untuk wudhu. Nah, ini masuk air yang berubah sebab kecampuran benda suci. Sama kita nyuci baju, itu hakikatnya ketika kita mencuci pakai air yang sudah dicampur dengan sabun, itu tidak mensucikan, cuma membersihkan. Itu cuma membersihkan. Misalnya bajunya najis ya, atau bajunya najis ya, itu belum bisa mensucikan, nanti pas pembilasan baru suci. Itu masih pembersihan saja kalau pas pakai sabun itu. Kenapa ya? Karena hakikatnya ketika ada air di bak, kita tuangkan sabun, kemudian kita keluarkan busanya ya, itu airnya kan pasti berubah tuh, warnanya berubah, tidak lagi bening, kemudian baunya juga berubah, rasanya juga berubah. Ini airnya yang di bak tadi yang suci mensucikan, ketika sudah dicampur sabun hakikatnya sudah tidak mensucikan lagi, hanya sekedar suci. Lantas bagaimana status bajunya nanti kalau pas pembilasan? Dia akan suci ketika dibilas, bukan ketika kita kucek-kucek begitu. Itu pembersihan. Biasa baju kita kan kotor. Itu yang berkaitan dengan apa yang tadi beliau sampaikan. Seperti yang beliau sampaikan juga tadi, bahwa pengajian itu tidak melulu hanya fikih ya. Karena yang dimaksud tadi, kita kalau sering jarang-jarang hadir ke majelis hikmah ya, hikmah itu majelis ilmu juga tapi bukan fikih, ilmu-ilmu tentang hati ya, atau mendorong kita untuk ibadah, mendorong kita untuk mensucikan diri dari sifat-sifat tercela gitu, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang sampai ada makalah ulama, jalisil hukama, duduklah dengan orang yang ahli hikmah, insya Allah hatimu akan lembut. Akan lembut. Kalau duduk dengan ahli fikih saja, itu
bisa keras ya, bisa gampang menghukumi orang. Lihat orang sholatnya ternyata kakinya tidak nekuk, dianggap tidak sah. Padahal dia belum konfirmasi, dia bisa ditekuk apa enggak kakinya. Bisa jadi kakinya memang sudah begitu, enggak bisa ditekuk lagi, kan? Atau memang sudah keras gitu kakinya, tidak lentur. Kita yang cuma fikih ini kadang menghakimi orang, sholatnya tidak sah. Itu makanya perlu kemudian kita tidak hanya belajar zahir syariat, tapi kita juga perlu belajar yang namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah terutama, kemudian akhlak kepada sesama. Ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom sampean insyaallah sudah sering dengar ini, yang terutama yang pernah mondok ya, tahu siapa Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu yang diceritakan tuh. Kenapa beliau punya julukan Al-Asom? Al-Asom itu kan tuli ya, karena beliau pedagang, pedagang, ulama pedagang gitu. Pernah suatu ketika perempuan membeli barang di situ. Setelah membeli barang itu ternyata perempuannya kentut keras lagi suaranya. Tentu karena perempuan sifat malunya kan luar biasa, sehingga dia salah tingkah, salting kalau orang sekarang bilang. Cuma Imam Hatim Al-Asom ini karena beliau ulama ya, tidak suka kemudian membuat orang lain tidak nyaman. Itu ulama itu begitu. Kalau ulama kemudian mengobok-ngobok orang, kemudian menyusahkan orang, bukan ulama. Ulama itu dia ini tidak pingin kalau orang lain yang ada di sisi dia merasa tidak nyaman, baik itu dengan fatwanya, dengan sikapnya, dengan perkataannya. Itu ulama. Ulama itu harus begitu. Ulama itu ucapannya harus lembut. Ucapan yang sesuatu yang keluar dari lisannya harus membuat orang lain nyaman. Nah, itu ulama itu. Tingkah lakunya Hatim Al-Asom nih kemudian pura-pura tak dengar. Pura-pura tidak dengar apa? Ketika ditanya ini berapa harganya? Kenapa? Nah, begitu. Jadi pura-pura tidak dengar. Sampai beberapa kali tanya ini berapa harganya? Nah, yang perempuan tadi yang kentut tadi. Belum pura-pura tuli itu. Kenapa? Terus begitu diulang-ulang sehingga yang perempuan ini merasa lega. Oh, ternyata beliau pendengarnya kurang. Akhirnya kan ini malunya yang malu tadi tidak jadi. Itu Hatim Al-Asom. Beliau ini pernah belajar kepada Imam Syakik Al-Bulkhi. Imam Syakik Al-Bulkhi ini sekaligus juga salah satu gurunya Imam Ghazali. Belajarnya mondoknya tidak tanggung-tanggung, 30 tahun. Imam Hatim Al-Asom. Ketika ditanya sama gurunya, kamu dapat apa mondok saya, belajar dengan saya sudah 30 tahun? Kata beliau Hatim Al-Asom, saya cuma dapat 8 perkara. Bayangkan, mondok 30 tahun cuma dapatnya 8 perkara. Akhirnya beliau ini kan ya namanya seorang guru ya kaget juga nih, 8 tahun, 30 tahun kok cuma ilmunya dapat 8 biji. Nah, akhirnya kata beliau, coba sebutkan yang 8 itu apa. Kemudian kata beliau yang pertama, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu falikullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shiquhu. Saya menyaksikan kehidupan manusia ini, ternyata mereka punya, masing-masing dari mereka punya kekasih, bahkan punya perindu, orang yang merindukan dia. Tapi apa kata beliau, wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhu ila syafiril qabri tsumma yarji'u kulluhu. Cuma yang mencintai dia, yang merindukan dia, ternyata kadang hanya bisa menemani sampai dia sakit, sampai dia sekarat mau mati, sampai mati. Ketika sudah mati, yang mencintai ternyata hilang, tidak ikut mati maksudnya. Ada lagi yang cuma menyertai dia hanya sampai di pinggir kuburan, di pinggir pemakaman, dia tidak ikut. Artinya apa?
seperti apapun orang yang mencintai kita, seperti apapun orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yang kita rindukan, itu tidak ada yang kemudian sampai ikut menemani kita ke dalam kuburan. Sehingga kata beliau, wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahadun. Satu pun tidak ada yang ikut. Satu pun tidak ada yang ikut. Sehingga fatafakkartu, kemudian aku berpikir, wahai guru. Beliau ini curhat, cerita sama gurunya. Kemudian aku berpikir bahwa abdullu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Bahwa kekasih terbaik seseorang itu adalah mereka yang ikut masuk ke dalam kuburnya. Nah, ini kekasih terbaik itu mereka yang ikut masuk ke dalam kubur dan menemani dia, membahagiakan dia di dalam kuburnya. Fama wajadtuhu ghairul a'mal as-solihah fa akhadtuha mahbuban li takuna sirajan li fi qabri wa tu'anisani fihi wa la tatrukani faridan. Maka aku hanya menemukan satu-satunya kekasih terbaik itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh itulah yang paling berhak kita jadikan sebagai kekasih. Dan satu hal yang, perkara yang patut untuk kemudian sangat kita rindukan, karena dia yang akan menemani kita di kuburan kita. Dia yang akan membahagiakan kita di sana. Nah ini satu, kata beliau. Gurunya tambah penasaran lagi, yang kedua. Kemudian yang kedua kata beliau, inni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'amaltu qawlahu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya menyaksikan makhluk manusia mereka gampang mengikuti hawa nafsunya. Manusia gampang mengikuti hawa nafsunya, bahkan dia tergesa-gesa mengiyakan keinginan hawa nafsunya. Maka kata beliau, aku berangan-angan bertafakur tentang satu ayat Allah ya, di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian dia menjauhi hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Artinya apa? Kata beliau, wa tayaqqantu anal Qur'an haqqun shadiqun. Dan saya yakin sekali bahwa Quran itu adalah benar, kebenaran yang absolut. Sehingga kemudian saya berusaha bagaimana sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu saya, melawan ajakan hati saya, karena kebanyakan manusia mengiyakan dan mau tertipu oleh ajakan hawa nafsunya. Nah, ini yang kedua. Artinya mengikuti hawa nafsu itu akan menjadi penghalang kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya. Saya menyaksikan rata-rata manusia senang mengumpulkan harta dunia. Rata-rata manusia senang mengumpulkan harta dunia. Thumma yamsikuhu qabidan yadahu alaih. Kemudian dunia digenggam dengan kuat. Dunianya ia genggam dengan kuat dengan kedua tangan. Kemudian fata'amaltu fi qoulihi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kemudian saya menjumpai satu ayat yang berbunyi bahwa apa yang ada di tanganmu itu akan sirna, dan sesuatu yang ada pada Allah adalah yang kekal. Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dukhran ilayya indallah, liyakuna dukhran li indallah. Maka kemudian hasil dari kerja saya itu tidak saya nikmati sendirian, tidak saya genggam dengan kuat, akan tetapi saya bagikan selebihnya, kelebihan dari kebutuhan saya kepada fakir miskin, agar kemudian itu menjadi simpanan saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang kekal. Nah, ini yang ketiga. Gurunya tadi yang merasa mungkin meremehkan pengetahuan
Hatim Al-Asom ini kemudian semakin tertarik. Maka beliau yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat kata beliau, inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wal asyair faltarra bihi. Saya melihat sebagian makhluk beranggapan bahwa kemuliaan dirinya ada di dalam banyaknya pengikut. Nah, ini kita saksikan banyak orang yang dia akan merasa mulia hatinya kalau banyak pengikutnya. Termasuk para ustadz yang sudah viral atau yang mau viral, sama saja. Ini bahaya. Sekali lagi kata beliau Imam Hatim Al-Asom, ini bahaya. Kalau kemudian dia dengan viral itu merasa di situ letak kemuliaannya, berarti dia sudah tertipu. Mudah-mudahan saya tidak masuk ke situ, apalagi belum viral. Kalau belum viral saja sudah bangga, apalagi sudah viral, ini kan bahaya. Mudah-mudahan saya tidak masuk yang ini nih, yang kata beliau. Wa za'ama akharuna annahu fi tharwatil amwal wa kathratil aulad. Ada lagi orang yang beranggapan dia bisa mulia kalau banyak harta. Ini kan ada juga orang yang merasa kemuliaan dia kalau banyak harta. Sudah haji beberapa puluh kali, umroh beberapa puluh kali, Mekah Madinah kayak halaman rumah tak dia gitu. Bisa mondar-mandir pulang ke sana. Kemudian dia merasa bangga dengan itu adalah kemuliaan dia. Maka kata beliau hakikatnya dia tertipu. Kenapa? Karena karena kata beliau, saya menemukan satu ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi hakikat kemuliaan itu bukan terletak kepada banyaknya pengikut, bukan terletak pada banyaknya harta, bukan terletak pada banyaknya anak, tapi dia yang paling dekat, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anni ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'dan wa yaghtaru ba'duhum ba'dan fawajadtu dzalika minal hasad wal jah wal ilm. Saya menyaksikan bagaimana manusia itu suka mencaci, mencela sebagian yang lain. Nah, ini kita sudah menyaksikan nih dengan adanya media ini. Kadang ustadz mencaci ustadz yang lain, kiai mencaci kiai yang lain. Mohon maaf, habaib juga mencaci habaib yang lain. Ini yang kita pandang tokoh loh ya. Yang kita pandang tokoh, kita pandang panutan, kita pandang dia sebagai contoh bagaimana kemudian kita menjalani hidup ini. Tapi mereka membuat contoh yang seperti itu. Bagaimana kemudian kalau yang biasa kayak kita, orang-orang yang kita anggap tokoh saja sudah begitu. Maka kata beliau, penyebab semua ini tidak ada lain kecuali satu, hasad, iri. Mungkin satu, ustadz melihat ustadz yang lain lebih banyak pengikutnya sehingga dicari-cari kesalahannya, bagaimana kemudian dia bisa jatuh. Terus begitu. Yang motif utamanya adalah hasud, iri, yang susah mencaci maki. Kemudian ya karena pangkat. Kan banyak juga kita temukan pemimpin-pemimpin kita ini kadang suka membuka aib dari yang lain. Pejabat-pejabat kita ini ngorek-ngorek kesalahannya. Ini karena iri dengan pangkatnya, dia tidak bisa ada di posisi itu. Yang terakhir adalah ilmu. Nah ini ada juga seorang alim yang mencaci maki alim yang lain karena dia iri dengan keilmuan. Mungkin dia lebih bisa terpakai, kan begitu. Orang lebih suka mendengarkan dia, orang lebih suka dengan omongan dia, sehingga dia yang juga punya ilmu iri. Sehingga dengan keirian itu timbullah kemudian mencaci dan menjelek-jelek. Maka kata beliau, kemudian saya menemukan satu ayat di dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apa artinya? Allah sudah membagi-bagi, mempetak-petakan bagian dari makhluk. Kalau ini bagiannya yang ini. Sehingga apa? Fa'alimtu annal qismata kanat minallah fil azal. Bagian orang itu sudah ditentukan Allah dari dulu.
Yang kaya itu sudah dicatat memang dia garisnya kaya, yang alim garisnya alim, yang viral banyak pengikutnya itu sudah ketentuan Allah. Sehingga fama hasadtu ahadan wa raditu bi kismatillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan satu ayat ini kemudian saya ridho terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan Allah untuk saya. Sehingga saya tidak perlu hasud, tidak perlu iri, sehingga kemudian keluarlah caci maki kepada yang lain. Kemudian yang keenam, inni ra'aitun nas yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sababin. Saya menyaksikan banyak orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Padahal kata beliau, Allah sudah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Musuh sejati manusia itu hanya syaitan. Hanya syaitan. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Yang berhak kita musuhi hanya syaitan. Manusia tidak berhak kita musuhi, seperti apapun orangnya. Tidak berhak kemudian kita musuhi. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapatnya, tidak setuju dengan tindakannya, itu tidak masalah, tapi jangan sampai dimusuhi. Tidak setuju ya tidak setuju, jangan kemudian timbul permusuhan, saling bertengkar, saling hujat sana sini. Kemudian yang ketujuh, inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin wa yajtahidu bi mubalaghatin li talabil qut wal ma'ish bihaitsu yaqawi fi syubhatin wa haramin wa yudillu nafsahu. Saya menyaksikan banyak orang yang karena sangat kesemsem terhadap dunia, dia sampai menempuh jalan-jalan yang haram. Yang haram. Begalo itu ramai, pencuri, perampok. Bahkan dari yang paling tidak terhormat sampai yang mungkin dirasa terhormat. Yang dirasa terhormat ini contohnya kayak apa? Misalnya para pejabat kita yang korupsi, itu dirasa menurut mereka, karena mereka itu orang terdidik, orang berpendidikan, dirasa terhormat. Dirasa terhormat. Bahkan kadang hukum pengadilan itu membedakan orang yang punya pendidikan ya, kesalahan-kesalahan para pejabat kita itu kadang lebih ringan daripada kesalahan rakyat ya, yang cuma mencuri ayam kampung, yang cuma mencuri satu batang kayu jati. Itu kadang lebih berat hukumannya. Kenapa? Karena pencurian yang dilakukan oleh pejabat itu dianggap terhormat. Nah ini, dari yang paling tidak terhormat sampai yang paling terhormat. Padahal kata beliau, Allah sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang bernyawa ini, yang melata di bumi ini, sudah Allah tanggung rizkinya, sudah Allah jatah rizkinya. Sehingga kata beliau, sehingga saya hanya fokus kepada hal-hal yang jelas itu rizki saya, dan saya tidak akan pernah mengambil rizki orang lain melalui kekuasaan maupun yang lain. Ini kemudian yang terakhir, inni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhlukin ba'duhum ila dinari wa dirham. Manusia itu semua punya pegangan. Ada yang berpegangan kepada dunianya, ada yang berpegangan kepada kekuatannya atau kepemimpinannya, kebijaksanaannya, ada yang kepada pekerjaannya, semuanya begitu, semuanya kepada makhluk. Sehingga kata beliau, saya menjumpai satu ayat, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang berpegang, bertawakal itu artinya hanya berpegang kepada Allah semata, maka Allah akan mencukupinya. Nah ini, dari 8 ini kemudian gurunya Syaqiq Al-Bulkhi mengatakan, inni qad nazartu at-Taurata wal Injil waz Zabur wal Furqan fawajadtul kutub al-arba'ah taduru ala hadhil fawaid ats-tsamaniyah. Sungguh luar biasa kata beliau. Kenapa? Karena saya sudah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ternyata
keempat kitab itu isinya tidak keluar dari 8 hal yang sudah dicapai oleh Imam Hatim Al-Asham. Nah, itu sanjungan yang awalnya mungkin meremehkan, kemudian menjadi sanjungan kepada seorang murid, bahwa meskipun hanya 8, tapi ternyata 8 itu adalah isi, hampir merupakan isi dari keempat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari 8 ilmu yang dimiliki kemudian dijadikan pegangan hidup oleh Imam Hatim Al-Asham ini, minimal 1 atau 2 yang kemudian bisa kita tiru dan bisa kita jadikan pegangan hidup. Entah kita pilih yang mana, 1, 2 sampai 8, semuanya itu menjadi kunci kita untuk kemudian menjalani hidup di dunia ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan berkaitan dengan air tadi. Kalau misalnya sambil dimakan tidak masalah. Oh, sudah mau habis kuliah. Alhamdulillah. Ini memang sudah tidak ada lagi Ustadz Aziz. Ya, hanya ini saja. Oh, enggak ada. Untung sampean, kalau sampean ini kalau telat habis lah. Untung tadi sampean tidak telat. Kalau ada pertanyaan kita buka, kalau misalnya tidak ada ya kita tutup dengan sholawat 30.